berjamaah ini menumbuhkan perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu dan muslimin muslimat, jemaah salat subuh Masjid Mukhlisin, semoga kita semua tetap menjadi orang-orang yang ikhlas dalam berubudiyah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang masih diberikannya kepada kita sampai detik ini, sehingga kita bisa untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Nikmat yang luar biasa beri kepada kita setelah nikmat iman, yakni nikmat kesehatan yang memberikan kepada kita. Kemudian berbanyak bersalawat kepada Rasulullah. Kita berharap kita ini diakui beliau menjadi umatnya. Berbanyak baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahmati Allah SWT, kita sebagai hamba Allah hanyalah menjalankan perintah-perintah Allah. Apa yang Allah suruh, maka kita berupaya untuk mengerjakannya. Apa yang Allah larang, kita berusaha untuk meninggalkannya. Inilah sebut dengan takwa. Orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka kufur ataupun kafir kepada Allah SWT, tak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nanti kelak di akhirat mereka akan digiring oleh Allah secara beramai-ramai, berbondong-bondong. Maka nanti di akhirat orang-orang yang ingkar itu, mereka nanti akan digiring beramai-ramai, berjemaah juga gitu. Kalau kita sholat berjemaah, tapi nanti ada orang yang masuk ke dalam neraka itu berjemaah, beramai-ramai, berbondong-bondong. Yang berkata dalam Quran surah Az-Zumar ayat 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta iza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum fayanzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin. Allah katakan mereka orang-orang kafir, yakni orang-orang yang ingkar kepada Allah, dibawa ke neraka secara berombong-rombongan. Mereka digiring ke neraka jahanam secara berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai di neraka itu, dibukalah pintu-pintu neraka itu dan berkatalah penjaga-penjaga neraka itu, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang memperingatkan kepadamu akan pertemuan hari ini? Mereka menjawab, benar telah datang, tapi apa boleh buat, azab telah pasti berlaku bagi orang-orang yang kafir. Dan inilah orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka nanti akan digiring oleh Allah berombong-rombongan menuju neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Kita berharap Allah nanti giring kita kepada surga juga secara berombong-rombongan, tidak ke neraka. Nah, makanya perlu kita beribadah. Dan dalam ibadah ini hendaknya kita melaksanakannya berjemaah, terutama sholat 5 waktu. Berjemaah sholat 5 waktu. Nah, jadi sholat 5 waktu ini afdalnya memang berjemaah. Maka dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, apa kata Rasulullah tentang hal siapa yang menjaga sholat dan siapa meninggalkannya? Apa kata Rasulullah? Man hafazu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatun yaumal qiyamah wa lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'al mazmuman wa fir'aun wa haman wa abna bil khalaq. Dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang menjaga sholat 5 waktu,
baginya cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti, dan juga tidak mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Ia akan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Nah ini. Maka menjaga sholat ini. Siapa yang tak menjaganya, maka rugilah dia. Bagaimana cara menjaganya? Lebih baik kita melaksanakan berjamaah. Maka berjamaah ini perintah juga. Bagaimana Allah katakan di Quran itu, waqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, bayar zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama siapa? Bersama orang-orang yang ruku. Artinya kita disuruh berjamaah. Disuruh berjamaah. Rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini. Jadi ini dianggap suatu hal yang mesti dilakukan. Karena diajak kita ruku bersama orang-orang yang ruku. Nah, ini himbauan dari Allah SWT. Dan juga sholat berjamaah ini jelas. Kita semua sudah sering mendengar tentang berjamaah ini fadilahnya bagaimana, bahwa berjamaah ini 27 derajat daripada sholat sendiri. Sholatul jamaah taqdulus sholatul fazi bisab'i wa ishrina darajah. Kata Rasulullah, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada dia sholat sendirian. 27 tingkat. Kalaulah kita umpamakan kita pergi ke Pekanbaru, lomba ke Pekanbaru, orang berjemaah itu sudah sampai dia ke Kerinci. Kita yang sholat sendiri baru sampai Motarbah. Nah, begitulah nilainya, bedanya. Jadi sangat beda. 27 derajat dengan sholat sendirian itu satu cuma dapat, kalau berjemaah dapat 27. Karena bisa kita melakukan selama 5 waktu sehari semalam, maka kita kalikan 27 kali 5. Kalau sholat sendiri 1 kali 5, cuma 5. Kalau 27 kali 5, akan luar biasa. Maka ini kita berusaha untuk terus berjemaah. Tapi kadang-kadang ada orang tak mau diajak berjemaah. Dia mau sholat sendiri aja. Ketika diajak, ayolah bang kita ke masjid sama-sama berjemaah. Dululah abang ke dia aja. Salamnya lah sama Tuhan tu ya. Salamnya lah sama Tuhan. Jadi ada yang berpikir seperti itu. Padahal hukum sholat berjemaah ini menurut jumhur ulama ini sunnah muakkadah yang sangat ditekankan betul, sangat ditekankan. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak berjemaah. Lalu apa hikmah daripada sholat berjemaah ini? Tentu ada hikmah mengapa Allah perintahkan kita sholat berjemaah ini. Yang pertama, Allah mensyariatkan pertemuan bagi umat Islam pada waktu-waktu tertentu. Kita ada waktu tertentu kita bertemu. Kalau sekali seminggu sholat Jumat, gitu kan? Ada yang setahun 2 kali sholat lebaran. Tapi ada yang tiap 5 waktu. Ini ya sholat 5 waktu. Subuh berjumpa. Nanti zuhur berjumpa lagi. Nanti asar berjumpa lagi. Maghrib nanti berjumpa lagi. Nah, jadi Allah syariatkan pertemuan bagi umat Islam pada waktu-waktu tertentu. Nah, kemudian sholat berjemaah bertujuan untuk saling mengenal antara satu dan yang lain. Nah, saling mengenal. Dengan berjemaah ini kan kita saling mengenal salah satu yang lain. Anisyanu. Tapi kalau berjemaahnya ya sampai selesai. Pada sampai selesai, habis assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, tegak berdiri, yang tak jumpa dah. Kan ada gitu kan. Sehingga tak tahu. Saya pernah sholat di suatu tempat, kita imam Allahu Akbar, sedikit imam itu makmumnya belakang, cuma 2 orang 3 orang. Ketika sudah rakaat pertama sudah sampai Al-Fatihah, itu ramai, kan dengar orang, ramai aminnya itu dengar, aminnya dengar. Ini ramai jemaah belakang ini, kan gitu. Kita sebagai imam merasakan bacaan amin ramai itu terasa. Jadi ketika habis sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kita baru istighfar. Tak ada, hilang. Tak ada lagi. Tengok mundur belakang, tak ada lagi. Jadi macam mana? Sholat berjemaah ini tujuan untuk saling mengenal. Macam mana nak saling kenal? Kalau tak saling berjumpa, makanya kita ada salam habis sholat, salam. Terasa tuh, sehat, gitu. Jadi ini ada hikmahnya berjemaah ini kalau kita sampai selesai. Memang sholat itu betul. Ini katakan sholat itu mulai dari takbir sampai salam, selesai urusan dengan imam. Setelah itu sudah, memang tidak apa-apa. Cuma kan tak ada hablum minan nas itu tak ada.
hanya pertikal Habib nambah saja, tapi selesai salam tak ada berjumpa lagi. Kadang ketika berjumpa ya tak pernah salaman lagi. Nah inilah hari ini. Nah, ini hikmah berjemaah. Kemudian apalagi yang ketiga, memperlihatkan salah satu syiar besar umat Islam. Syiarnya terlihat 5 kali sehari semalam dikumandangkan azan. Jadi syiarnya itu terlihat. Dengan adanya berjemaah, syiar daripada dinul Islam ini nampak gitu. Nah, dengan berjemaah ini. Apalagi di bulan Ramadan ini, kan luar biasa. Di mana musola, masjid ramai, syiarnya nampak. Bahkan tidak hanya ketika sholat 5 waktu aja nampak syiarnya. Sore aja, mulai jam 4 sore, syiar dia nampak. Banyak orang beli takjil ke pasar. Ramai. Luar biasa. Nah, ini. Nanti selesai Ramadan, hilang pula dia. Nah ini, jadi ini syiarnya. Kemudian apa lagi? Membiasakan umat Islam untuk selalu bersatu, menghindari perpecahan. Bersatulah, hindarkanlah perpecahan. Kalau ada perbedaan-perbedaan cuma masalah buruk, jangan dibesar-besarkan. Kadang kalau ada masalah buruk cuman besarkan. Apa masalah buruk contohnya? Wirid tak wirid, kunut tak kunut, soli tak usoli. Ini jadi permasalahan. Begitu juga kalau satu masjid itu amalannya memang sudah amalan bahwa berkunut, ya ikut kunut. Kalau ada berwirid, ya berwirid. Ada juga kadang-kadang terlalu idealis. Terlalu idealis, orang kunut di depan, dia tak nampung. Allahumma hdina fi man hadait. Dia tak gini aja dengan. Wa afina fi man afait. Kan doa semua tuh, minta kesehatan. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana. Minta keberkahan. Jadi sama kalau orang tak mau dia mengaminkan, Allahumma hdina fi man hadait, aku tak mau gitu kan. Wa afina fi man afait, aku tak ndak. Gitu. Kalau dibahasakan apanya begitulah, tak mau dia mengamin begitu. Jadi ini menguatkan persatuan. Jika ada perbedaan jangan diperbesar, apalagi masalah buruk, masalah-masalah yang sifatnya tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian apa lagi? Membiasakan seorang untuk bisa menahan dirinya. Menahan diri. Menahan diri itu ya sampai selesai. Umpama kalau imam ini belum selesai, ya kita belum selesai. Lah salam baru selesai. Gitu. Kalau kita kan ada juga, kalau kita di majelis ini di tarawih kadang yang tak sampai selesai. Ketika sholat tarawih kita kan 23. Saya kemarin di sini ketika rakaat pertama sampai rakaat ke-8, ramai 4 saf. Kemudian setelah 8 rakaat hilang 2 saf. Menunggu imam dulu. Jadi ini tak sampai selesai itunya. Tak sampai selesai. Makanya ada satu tempat nih, saya melihat laporan daripada pengurusnya, kalau kami Pak Ustaz sholat sini imamnya bercakap dulu kepada jemaah nih belakang. Mobil kita nih sampai ke Pekanbaru. Siapa cuma sampai sore, ambil saf belakang. Yang sampai Pekanbaru, ambil saf di depan. Jadi nanti ketika yang saf sampai sore itu turun, tak perlu lagi membetul-betulkan saf. Gitu. Jadi kalau rasanya kita menumpang cuma sampai sore, ya ambil saf belakang. Kalau numpang sampai Pekanbaru, ambil saf di depan. Ini jadi ini pernah terjadi tidak di tempat kita aja. Tempat lain juga ada seperti itu. Jadi ini apa namanya tak bisa menahan diri. Padahal sholat 23 itu memang suatu hal yang baik sebetulnya. Kalau di sana dibacakan apa pujian-pujian pada sahabat Nabi yang buat orang Syiah itu benci orang Syiah itu. Al Khalifatu awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, menyebut radhiyallahu an, marah orang Syiah. Ini maksudnya syiar juga. Al-Khalifatu Tsani ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika menyebut radhiyallahu an itu orang Syiah tak senang. Ini bagian daripada syiar juga sebetulnya. Jadi menahan diri. Jadi kalau ada yang sholat 8, bagusnya dibuat juga yang seperti itu. Itu. Jadi kalau kita sholat 8, buat ini. Kadang ada sholat 8 tapi tak dibuatnya pujian-pujian sahabat tuh, tak dibuat. Ada juga yang buat, alhamdulillah gitu. Ini syiar gitu. Nah, kemudian apa lagi empat berjamaah ini? Menumbuhkan perasaan sama dan sederajat serta menghilangkan berbagai perbedaan sosial. Berjamaah menumbuhkan perasaan sama sederajat. Kita datang ke masjid ini dengan dipimpin oleh imam yang sama, menghadap kiblat yang sama, kemudian sujud di sejadah yang sama, di masjid yang sama, dengan rakaat yang sama. Jadi hilanglah perbedaan-perbedaan tadi. Ini.
Kemudian apa lagi? Hikmah daripada sholat berjemaah ini, dapat mengetahui keadaan fakir dan miskin dan memperoleh informasi siapa yang dalam keadaan sakit. Nah, jadi kita peduli berjemaah nih. Makanya saling kenal itu gunanya. Kalau nampak kawan ini pernah aktif dia ke masjid, aktif berjemaah, nampak 2 hari tak datang lagi, tanya, kemana si anu, aku tak nampak. Makanya Nabi itu habis sholat, dia memandang belakang itu, tengoknya, asyaidan bulan, asyaidan bulan, asyaidan bulan, mana si anu, mengapa tak datang dia ke masjid? Ditanya, begitu. Tapi kalau kita biasa nampak berjemaah kawan-kawan, maka tak datang dia 2 hari 3 hari nampaknya, tanya, jangan nanti kawan lah berkibar bendera putih pun rumah, foto, oh meninggal kawan lu, gitu. Ini perlu juga nih, jangan sampai kita berjemaah bersama-sama tiba-tiba tahunya kawan kita meninggal aja gitu. Ini perlu kita bagaimana menumbuhkan perasaan sama apa juga mengetahui bagaimana orang-orang yang sakit, orang-orang yang susah. Ini. Kemudian apa lagi? Manfaat daripada berjemaah ini melipat gandakan kebaikan dan berbesar pahala. Ini jelas sampai ke awal tadi, kebaikan berlipat ganda berjemaah ini. Jadi kalau berjemaah ini peluang kita salah itu kurang. Kalau sendiri kita di rumah kadang-kadang ada lupa rakaat tuh. Sholat zuhur sendiri di rumah. Ini kita pikir mana-mana lah bingung. Inilah 4 atau 5 ya, 3 atau 4 ya. Karena sendiri. Kalau berjemaah di sini, kalau salah imam ini kurang rakaatnya pasti ada yang kurang. Subhanallah katanya. Ini peluang kita salah itu kurang kalau kita berjemaah. Peluang salah itu kurang jadinya kalau berjemaah. Kalau sendiri peluang salah itu banyak. Pernah tak Bu mengalami macam itu, mengalami bingung? Ini rakaat sembahyang zuhur ni atau asar ni lah 4 atau 5 ya, 3 atau 4 ya, kan? Atau berjemaah. Tapi kalau kita bersama-sama menghayal pun kita sholat di sini, tak kemana-mana pikiran, tetap akan ikut rakaat yang sama. Itulah untungnya sholat berjemaah. Kemudian apa lagi? Berkumpulnya umat Islam dalam waktu-waktu tertentu akan mendidik mereka pandai menghargai waktu. Jadi ketika sampai waktunya kita tetap melaksanakan ibadah. Memang tujuan kita untuk ibadah kan? Tujuan kita diciptakan untuk ibadah, untuk yang lain. Tinggalkan yang lain-lain. Ibadah kita. Apalagi kita di Muklisin ini, bahasa kitanya orang datang ke masjid Muklisin ini memang lurus ibadah nih. Mengapa? Dia jauh dari jalan raya. Kalau di Masjid Al-Jihad itu dekat dengan jalan raya, banyak jemaahnya para musafir. Orang singgah-singgah situ, karena dekat dengan jalan. Tapi kalau kita di Muklisin ini jauh dari jalan raya. Jadi orang datang ke masjid memang niat untuk ibadah. Memang niat itu memang niat untuk ibadah. Beda dengan masjid-masjid tepi jalan tuh. Jemaahnya banyak para musafir. Ramainya kena musafir kan. Itu. Kemudian apa lagi? Manfaat daripada berjemaah ini mendatangkan keberkahan karena berkumpul untuk beribadah. Berkah berjemaah itu menimbulkan keberkahan. Kemudian apa lagi? Memberikan motivasi kepada orang yang tidak ikut sholat berjemaah. Termotivasi dia. Alhamdulillah sekarang kita makin hari makin ramai, anak-anak muda sudah mulai ramai untuk datang ke tempat ibadah. Kalau dulu kan tidak, banyak orang tua-tua aja. Kalau sekarang kita merasa enak di Muklisin ini anak-anak muda sudah banyak. Imam kita sudah muda, adik kita Syami. Kemudian malam yang menjadi Bilal ada, adik kita Jurais. Anak muda nih. Kalau dulu kan anak tua gitu kan. Anak muda, semangat suaranya, semangat gerakannya. Ini memberikan motivasi kepada orang-orang yang tidak ikut sholat jemaah. Jadi rugi kalau kita tidak datang ke masjid. Nah, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Maka nilai-nilai yang terkandung dalam sholat berjemaah ini, sholat berjemaah ini mengingatkan pada kita bahwa manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri. Manusia tak bisa hidup sendiri karena kita ini makhluk sosial. Jadi mengingat pada kita, sholat berjemaah itu mengajar pada kita bahwa kita ini tak bisa hidup sendiri. Macam mana pun hebatnya kita butuh orang lain. Jadi dengan berjemaah ini kita mengingatkan pada diri kita ini butuh orang lain. Ini. Jadi sosial itu berjalan gitu. Karena kata bahasa apanya kita ini makhluk sosial, zon politikon, makhluk sosial. Kemudian melalui sholat berjemaah, manusia secara kolektif menyadari kembali tujuan diciptakannya. Jelas tujuan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Tak ada yang lain dari itu. Nah, lalu yang jadi masalah sekarang, sholat berjemaah ini, ada beberapa tempat yang tidak mengilmui tentang sholat berjemaah ini, macam mana posisi imam, macam mana posisi jadi makmum. Kadangkala ini menjadi masalah. Imam batal di depan, sehingga makmum tak bisa membenarkan. Apa contohnya? Contohnya, ketika imam itu batal, umpama imam batal di depan, rakaat kedua dia buang angin, dia keluar, yang menggantikan gimana? Ini saya ingatkan orang-orang yang di depan ini, makanya orang-orang yang diyakini bisa menggantikan posisi imam. Pernah saya jumpai, imam tidak batal, salah imam ini di depan, baca ayatnya salah, yang menegur itu yang sebelah sana.
Yang mengingatkan, yang di ujung sana, yang sebelah sini tak hafal, yang sebelah sana ingatkan. Nah, terjadi di negara ini pernah terjadi seperti itu. Kenapa yang dagang tak bisa negurnya? Ini baru salah baca ayat, belum lagi kalau dia batal. Batal imam di depan, macam mana cara menggantikannya? Ini kita simulasikan. Siapa tahu terjadi, mudah-mudahan terjadi di tempat kita di Mulus ini. Bagaimana cara menggantinya? Ini disimulasikan supaya nanti terjadi, supaya tahu terjadi di tempat kita. Imam batal nih di depan, yang di belakang menggantikan. Umpama imam lagi batal ketika dia rakaat kedua, sholat isya, batal dia, imam langsung dia ke sana. Makanya pintu sana itu standby. Ketika imam itu batal, dia langsung ke sana. Nanti siapa gantikan? Yang dari imam maju dia. Bagaimana cara majunya? Maju. 1, 2, langsung dia. Bagaimana baca imam tadi? Langsung ikuti, langsung dia ambil alih kepemimpinan. Itu kalau imamnya posisinya lagi berdiri. Bagaimana kalau imam itu posisinya lagi sujud? Lagi sujud begini ya, sujud ya. Tiba-tiba buang angin dah. Batal dah. Macam mana menggantikan dagangnya? Apakah yang dagang ini nengok imam sujud? Imam sujud tengok. Saya batal kata dia. Macam mana ganti? Mengangkatlah begini gantiannya. Kira lah. Macam mana, Pak? Ini perlu dipahami nih. Apa merangkak kita menggantikannya? Macam mana, Bu? Paham tak ya, Bu? Macam mana ya, Pak? Macam mana menggantikannya? Yang biasa duduk, yang ini 1, 2, 3 nya, yang 3 di belakang imamnya. Harus dipahami nih. Kok tak paham nanti macam mana? Tak mungkin mengangkat dia ke depannya. Caranya bagaimana? Ketika imam terus dia sujud dia batal, kemudian diingat deh, saya batal cow. Gila dia kan? Yang imam yang di belakang sekali, pas yang di belakang imam ini, dia menggantikan ketika habis sujud. Yang batal langsung diambil alih. Allahu Akbar. Sujud pertama tadi kan batal kan? Sujud kedua lagi. Allahu Akbar. Kemudian naik lagi dia. Allahu Akbar. Lah naik dia, barulah imam ini maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maju lagi sangka. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai. Nah, tentu kalau ini kosong, siapa yang menggantikan posisi di belakang imam nih? Siapa yang menggantikan? Apakah yang di samping sana geser ke sini, atau yang di sana geser ke sini, atau yang di belakang maju ke depan? Yang mana, Bu? Pak? Yang samping. Yang samping. Yang mana, Pak? Samping atau belakang? Macam mana gitu ya? Yang afdol menggantikan itu adalah yang sab belakang ini sab nomor 2, itu nomor 1. Jadi batal yang ini maju, yang belakang yang maju ke depan. Apa? Kalau yang belakang ini maju ke depan, statusnya berubah dari sab pertama menjadi dari sab kedua menjadi sab pertama. Kalau yang di depan ini yang cuma bergeser, statusnya tidak naik, tetap di depan juga dia. Jadi yang ini maju ke depan, nanti kalau ada sab ketiga yang ini maju ke depan, baru yang merapat, yang belakang ini merapatkan. Ini perlu diilmui. Maka bagi orang-orang yang tak mengilmu ini, jangan terlalu pede di depan nih. Kalau terlalu pede, ada yang tak paham, berani-berani dalam imam. Tiba-tiba imam batal, Allah bingung. Nanti lagi pikir, siapa nanti? Kau lah maju cowok. Kau lah maju cowok. Aku dah. Allah baca batal lah salat kalau gitu. Itu. Makanya imam di depan ini posisi akan mengganti nanti pas dia berada dalam imam. Pas yang berada di dalam imam ini, pas betul. Dalam imam ini betul posisinya. Dan ada juga gini, imam depan. Yang berdua ini separuh bahu kiri, yang ini punya. Separuh bahu yang kanan, yang ini. Bingung nih, siapa yang akan menggantikan ini? Siapa antara kita berdua maju? Bingung kan? Jadi kalau itu sudah dia berada pas di dalam imam, yakin dia, saya akan menggantikan imam nih kalau imam ini batal. Gitu. Pas dia berada, posisinya pas dalam imam, tak setengah-setengah. Karena seringnya kita lihat dalam jemaah itu kan, separuh seorang, yang sebelah sini, bahu belah sini dia menguasai imam tadi, belah sini itu pula. Kalau dia batal, bingung nih, siapa yang maju ke depan. Tapi kalau lepas satu orang pedang imam, ini maka dia yang berhak menggantikan imam. Jadi ini cara menggantikan posisi imam ini, Bapak, bagi kita di depan ini itu perlu kita ilmui. Kemudian kalau imam ini lupa dengan gerakan sholat, umpama sholat isya umpama 4 rakaat, dah 2 rakaat, dia lupa tahiyat awal. Dah 2 rakaat, perasaan imam ini masih 1 rakaat, dia 2 rakaat, perasaan ini masih 1 rakaat. Jadi ketika tahiyat awal tuh seharusnya tahiyat awal dia langsung berdiri begini.
Allahu Akbar. Apa respon jemaah belakang? Subhanallah. Gitu kan? Subhanallah. Dan imamnya yakin pula, pede dia bahwa betul aku nih. Tak kalian tak togak kalian soal situ. Begitu kan? Apa yang dilakukan oleh jemaah belakang? Bagi yang paham, ya udah, kalau imam itu sudah berdiri, dia berdiri kan termasuk rukun nih. Lah sampai ketika rukun yang rakaat kedua ada berdiri, dia ikuti sajalah imam nih tadi. Ikuti. Walaupun tahu kita ada salah, dia seharusnya tadi tasyahud awal. Ikuti dia. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan kesalahan tadi? Ya ini di rakaat terakhir sebelum salam dia mengadakan sujud sahwi. Sujud sahwi, dia sujud sahwi itu gimana cara sujud sahwi, Bu? Gimana caranya? Sujud sahwi itu ingat imam, oh iya tadi salah kata imam kan? Seharusnya tadi tahiyat awal. Akhirnya apa? Akhirnya dia sujud sahwi. Sujud sahwi setelah apa? Tahiyat sampai innaka hamidum majid, dia langsung dia sujud sahwi. Allahu Akbar. Apa doanya? Subhanallah yang mu'ala yashu. 3 kali. Allahu Akbar. Atau sujud lagi. Allahu Akbar. Subhanallah yang mu'ala yashu. 3 kali. Atau baru Allahu Akbar. Tak usah pakai tahiyat, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu cara untuk merubah kesalahan tadi, atau untuk menyempurnakan kesalahan tadi. Minta maaf kepada Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah pelupa. Ini perlu diilmui. Kalau tak diilmui, nanti ketika terjadi di tempat kita, bingung kita. Mudah-mudahan belum pernah terjadi kita di muslim, pernah terjadi kan? Ini jangan nanti ketika salah imam di depan, yang di belakang tak bisa menggantikan. Tak bisa dia menegurnya, gimana cara menggantikan posisinya ini. Nah ini yang saya sampaikan pagi hari ini, semoga juga bermanfaat bagi pribadi saya dan juga bagi kita semua. Ketika jumpa permasalahan seperti itu, hendaknya kita ilmui supaya tak ragu-ragu kita di dalam beribadah kepada Allah Taala. Inilah kajian pada pagi hari ini, semoga menambah keilmuan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Taala, sehingga kita menjadi orang-orang tak ragu dalam beribadah. Kenapa? Karena kata Rasulullah, "La majuribuka illa majuribuk." Tinggalkan apa yang kamu ragukan kepada apa yang tidak kamu ragukan. Agar apa? Kita ibadah tuh yakin dengan ibadah itu, tak ragu-ragu. Setan itu menciptakan ragu-ragu pada kita. Maka caranya gimana? Ilmui supaya kita tak ragu. Nah, baik, mari kita tutup kajian kita dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.